Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan Ibu Yundi pada pembahasan hubungan zat cair di ruang tertutup pada tekanan darah, tekanan osmosis, dan daya kapilaritas. Masih ingatkah kamu tentang hukum Pascal? Hukum Pascal berbunyi gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup, tekanannya diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Pada video kali ini diharapkan kalian mampu memahami hubungan dari hukum Pascal dengan tekanan darah, tekanan osmosis, dan daya kapilaritas. Pertama, mari kita pahami hubungan antara hukum Pascal dan tekanan darah. Pada peredaran darah manusia, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan juga sebagai alat transportasi dalam tubuh. Darah sendiri bertugas membawa nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh sekaligus mengangkut zat-zat sisa. Perhatikan skema peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah ini terjadi pada pembuluh darah yang tertutup. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, dan dari paru-paru melalui vena pulmonalis akan dibawa menuju ke serambi kiri. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri melalui aorta dan arteri menuju ke seluruh tubuh, kemudian melalui vena dan berakhir di serambi kanan. Ini adalah penerapan hukum Pascal pada alat tensimeter atau speedomanometer. Pada tensimeter, saat katup pembuka dan penutup dibuka, udara dari pompa udara akan mengalir menuju kantong udara, dan kantong udara akan mengembang akibat tekanan udara dari pompa. Berdasarkan gambar, ketika arteri tertutup, tekanan dalam kantong udara memperlihatkan skala lebih besar dari 120 mm air raksa. Ketika tekanan pada kantong udara dikurangi, akan terdengar bunyi melalui stetoskop, dan tekanan dalam kantong udara turun di bawah 120 mm air raksa. Dan ketika bunyinya berhenti, tekanan dalam kantong udara turun di bawah 70 mm air raksa. Skala 120/70 yang ditunjukkan oleh tensimeter merupakan tekanan darah yang normal untuk orang dewasa dengan kondisi tubuh yang sehat. Sekarang mari kita bahas tentang tekanan osmosis dan daya kapilaritas pada tumbuhan. Proses pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah oleh tumbuhan berawal dari air dalam tanah yang diserap oleh rambut akar. Dari rambut akar akan melalui epidermis akar, melintasi korteks akar, dan masuk ke dalam stele. Kemudian, air dan mineral akan melalui silem. Setelah itu air akan tiba di daun pada dahan yang tertinggi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi sampainya air hingga ke dahan yang tertinggi. Yang pertama adalah tekanan akar, kemudian yang kedua daya kapilaritas, dan yang ketiga daya hisap daun. Akar menekan tanah untuk memperoleh air. Cara penyerapan air oleh rambut akar berlangsung secara osmosis, dan osmosis sendiri merupakan
perpindahan zat dari larutan kurang pekat ke larutan yang pekat melalui membran semi-permeable. Air dapat diangkut dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas batang adalah kemampuan silem yang memiliki diameter sangat kecil untuk menaikkan permukaan air lebih tinggi dibanding dengan di luar pembuluh. Faktor yang terakhir adalah daya hisap daun. Daya hisap daun adalah kemampuan daun untuk menyerap air dari jaringan yang ada di bawahnya, yaitu batang. Apa yang bisa kalian simpulkan dari video pembelajaran ini? Tekanan darah, tekanan osmosis, dan daya kapilaritas sangat berhubungan dengan hukum Pascal. Hal ini disebabkan karena ketiga peristiwa tersebut berhubungan dengan zat cair pada ruang tertutup. Silakan kerjakan kuis berikut di buku tugas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan.